Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Apotek Segar ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk pengembangan sistem apotek segar berbasis website. Lanjut. Nah, jadi anggota kami terdiri dari saya sendiri sebagai manajer proyek, Lisha Kartika Warna Maharani, kemudian ada Alia Safura, kemudian ada Alfa, ada Kurnia Meliani, dan Nabila Awalia. Jadi di sini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama itu ada project charter, yang kedua ada work breakdown struktur, kemudian yang ketiga ada Gantt chart, yang keempat analisis SWOT, dan yang terakhir itu ada tabel rencana pembiayaan. Nah, jadi untuk latar belakang proyek kami sendiri, itu website Apotek Segar merupakan platform digital yang dirancang untuk mempermudah layanan apotek kepada pelanggan. Website ini menyediakan fitur utama seperti pencarian obat, informasi ketersediaan stok, deskripsi produk, dan layanan pemesanan online. Proyek ini bertujuan untuk memudahkan pelanggan dalam mengakses informasi terkait obat, produk kesehatan, dan layanan proyek. Pelanggan dapat mencari obat yang mereka butuhkan, melihat ketersediaan obat, dan memesan langsung melalui website, serta mempermudah pelanggan dalam mendapatkan obat tanpa harus datang langsung ke apotek. Proyek ini juga hadir sebagai solusi atas beberapa permasalahan berikut. Yang pertama, proses pelayanan yang lambat dan kurang memuaskan dengan antrian panjang yang sering membuat pelanggan merasa tidak nyaman. Yang kedua, kesulitan bagi pelanggan yang tidak bisa mengakses apotek secara langsung, seperti mereka yang memiliki mobilitas terbatas atau tinggal di area terpencil. Kemudian yang terakhir, kurangnya informasi yang memadai tentang obat, termasuk dosis, cara penggunaan, dan efek samping, yang seringkali membuat pelanggan ragu dalam membeli obat tertentu. Kemudian selanjutnya Project Charter. Project Charter nama proyek dengan pengembangan website Apotek Segar, tanggal dimulai tanggal 10 bulan 10 2024, tanggal selesainya belum diketahui, dengan manajer proyek Lisa K. Maharani, sponsor proyeknya pemilik Apotek Segar. Tujuan proyek kami adalah untuk memudahkan pelanggan dalam mengakses informasi terkait obat, produk kesehatan, dan layanan apotek. Pelanggan dapat mencari obat yang mereka butuhkan, melihat ketersediaan, dan memesan langsung melalui website. Lingkup proyeknya adalah analisis kebutuhan pengguna, desain UI UX, pengembangan front end dan back end, integrasi data, dan pengujian dan uji coba. Kemudian, deliverable utama, sistem website Apotek Segar, dan dokumentasi proyek. Di sini anggaran yang kami butuhkan yaitu sebesar 15 juta rupiah. Risiko dan kendala potensial, yang pertama yaitu keterlambatan dalam pengembangan, yang kedua yaitu kesenjangan dalam pemahaman antara pengembang dan klien, yang ketiga adalah masalah keamanan data. Kemudian di sini terdapat tim proyek, manajer proyek Lisha Kartika Maharani, kemudian analisis sistem Lisha Kartika Maharani, kemudian desainer UI UX Alpha, programmer Alia Sofura, dan pengumpul data Nabila Awalia, quality assurance engineer yaitu Kurnia Meliani. Pihak-pihak yang terkait, klien, pemilik Apotek Segar, dan tim IT. Next.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dua WBS. Yang pertama ada WBS tabular. Di sini yang pertama ada perencanaan proyek atau aplikasi apotek segar beserta bagiannya. Yang kedua ada desain aplikasi, ketiga pengembangan aplikasi apotek, keempat pengujian aplikasi, kelima peluncuran aplikasi, dan yang terakhir ada pemeliharaan dan pembaharuan sistem. Kemudian ada WBS Mind Mapping, di mana pengembangan sistem apotek segar berbasis website dipegang pertama oleh Lisa Kahmarani, Project Manager dan Sistem Analis. Bagiannya perencanaan proyek, pengelolaan tim dan komunikasi, menganalisis sistem, penutup proyek. Kemudian ada Nabila Awalia sebagai data analis, pengumpulan dan pemrosesan data, analisis dan pelaporan, serta terakhir dashboard data. Kemudian Alia Safura sebagai programmer, pertama desain dan pengembangan sistem, kemudian pengelolaan database, terakhir pengujian dan pemeliharaan sistem. Kemudian ada Alfa sebagai UI UX designer. Nah, yang pertama melakukan riset dan perencanaan UI UX, kemudian pengujian desain UI UX, terakhir pengembangan dan pemeliharaan desain UI UX. Kemudian Kurnia Meliani sebagai Quality Assurance Engineer, yang pertama perencanaan pengujian, yang kedua pengujian aplikasi, serta yang terakhir UAT and book fixing. Itu ada bagian perencanaan proyek, yaitu ada di minggu ke-1, dan untuk analisis kebutuhan sistemnya juga di minggu ke-1. Untuk perencanaan konsep UI UX, dia ada di bagian minggu ke-1 hingga minggu ke-2, dan untuk desain UI UX-nya ada di minggu ke-2. Untuk proses pengembangan sistem ada di minggu ke-3 sampai ke-4, dan untuk integrasi sistem ada di minggu ke-5 dan 6, dan untuk pengujian dan penyesuaian ada di minggu ke-7 hingga 9, dan pelatihan dan implementasi ada di minggu ke-9 hingga ke-10, dan untuk bagian peluncuran dan penyelenggaraan ada di minggu ke-11 hingga minggu ke-12, dan untuk penutupan proyek ada di minggu terakhir, yaitu minggu ke-13. Oke, selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan, diantaranya yaitu ada mempercepat proses pemesanan obat dan konsultasi dengan apoteker. Kedua, kelengkapan produk. Ketiga, pengguna dapat mengakses informasi obat dan pelayanan apotek kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, mempercepat proses pemesanan obat dan konsultasi dengan apoteker. Kemudian weaknesses atau kelemahan, diantaranya yaitu biaya pengembangan tinggi, harga produk menjadi lebih sedikit mahal, pengguna yang tidak terbiasa dengan teknologi sehingga kesulitan menggunakan aplikasi, kemudian kesenjangan dalam pemahaman antara pengembang dan klien. Selanjutnya opportunities atau kesempatan, diantaranya ada peluang untuk berkolaborasi dengan rumah sakit, klinik, dan penyedia layanan kesehatan lainnya. Keanekaragaman produk dan perkembangan bisnis baik. Oke, yang terakhir ada threats atau ancaman. Di antaranya yaitu pengguna dapat berpindah ke platform lain jika tidak puas dengan layanan. Kemudian ancaman cyber dan potensi serangan terhadap data pengguna. Kemudian biaya operasional mahal apabila terjadi kerusakan sistem, produk yang bisa kadaluarsa, dan terakhir persaingan yang ketat, banyak aplikasi serupa yang sudah ada.
Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada tabel rencana pembiayaan. Di sini saya sudah menganalisis kebutuhan pembiayaan yang kita perlukan. Jadi yang pertama itu untuk manajemen proyek, kita memerlukan perencanaan proyek, pengelolaan tim dan komunikasi, pengelolaan resiko, serta penutupan proyek. Nah, untuk subaktivitasnya itu yang pertama ada identifikasi dan analisis stakeholder yang berjumlah 2 kali dengan harga satuan itu 250.000. Kemudian untuk pengelolaan tim dan komunikasi, subaktivitasnya pembagian tugas dan tanggung jawab sebanyak 1 kali dengan harga persatuannya itu 100.000. Kemudian ada pengelolaan resiko dan subaktivitas identifikasi risiko proyek dengan jumlah 1 kali, harga satuannya itu 200.000. Kemudian yang terakhir itu penutupan proyek dengan subaktivitas review dan evaluasi akhir proyek dengan jumlah 5 sesi, harga satuannya itu 300.000. Kemudian yang kedua, itu ada front end development. Jadi tugasnya itu yang pertama, desain UI UX dengan subaktivitas wireframe dan mockup UI sebanyak 1 kali dengan harga satuan 450.000. Kemudian yang kedua, pengembangan front end dengan subaktivitas halaman login, registrasi, dan dashboard sebanyak 1 kali dengan harga satuannya 600.000. Kemudian yang terakhir ada pengujian dan pemeliharaan dengan subaktivitasnya itu pengujian unit pada komponen UI sebanyak 3 kali dengan harga satuannya 500.000. Kemudian yang ketiga itu ada back-end development dengan tugas desain dan pengembangan database. Terus subaktivitasnya itu desain struktur database sebanyak 1 kali dengan harga satuan 250.000. Yang kedua pengelolaan database dengan subaktivitas implementasi CRUD, pengguna acara vendor dan pembayaran sebanyak 1 kali dengan harga satuan 200.000. Kemudian yang terakhir ada pengujian dan pemeliharaan back-end. Subaktivitasnya yaitu uji API sebanyak 2 kali dengan harga satuan 700.000. Kemudian ada data analis. Tugasnya yaitu pengumpulan dan pemrosesan data. Subaktivitasnya yaitu data event, vendor, dan pengguna sebanyak 1 kali dengan harga satuannya 400.000. Terus yang kedua itu analisis dan pelaporan dengan subaktivitasnya analisis tren pengguna dan performa layanan sebanyak 4 sesi dengan harga satuannya 300.000. Kemudian yang terakhir ada dashboard data. Subaktivitasnya implementasi dashboard statistik pengguna sebanyak 2 kali dengan harga satuan yaitu 300.000. Kemudian yang terakhir ada QA and testing. Jadi tugasnya yaitu perencanaan pengujian dengan subaktivitas skenario pengujian front end dan back end sebanyak 6 kali dengan harga sebanyak 6 sesi dengan harga satuannya 150.000. Kemudian yang kedua pengujian aplikasi dengan subaktivitasnya yaitu uji fungsionalitas, kinerja, dan integrasi sebanyak 8 sesi dengan harga satuannya 300.000. Kemudian yang terakhir ada UAT dan bug fixing dengan subaktivitasnya pelaporan dan verifikasi bug sebanyak 5 kali dengan harga satuannya yaitu 200.000. Jadi total keseluruhannya untuk hitungan kasarnya itu bertotal 13.200.000 rupiah. Dengan catatan tambahan, biaya kontingensi mencakup pengeluaran tak terduga selama proyek berlangsung. Semua harga sudah termasuk pajak. Kemudian yang terakhir, estimasi ini dapat berubah sesuai dengan kondisi lapangan atau perubahan permintaan klien. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beng, selesai. Tinggal laporannya ya guys.